Bank Indonesia dan Bank Sentral Australia baru-baru ini menaikkan kesepakatan kerjasama perdagangan internasional menggunakan skema LCS atau Local Currency Settlement. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat volatilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. Bagaimana kemudian kita menakar efisiensi dari skema dagang dengan mata uang lokal ini, apa dampaknya bagi perdagangan internasional Indonesia? Kami bahas pagi ini dengan Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Selamat pagi Pak Eko, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Aldi. Alhamdulillah kabar baik. Baik, terima kasih atas waktunya dengan CNN Indonesia. Pak Eko, meskipun kita tahu saat ini sedang isoman ya Pak, tetap produktif. Pak Eko, ini kita bicara soal LCS, skema perdagangan dengan mata uang lokal yang baru diterapkan oleh RI dan juga Australia. Sebelumnya juga ada beberapa negara lain ya. Kalau kita melihat saat ini, efisiensi dari skema LCS ini terhadap kemudian berbagai target yang ingin dicapai, salah satunya volatilitas mata uang yang lebih bisa dikontrol. Ini bagaimana, Mas? Oke, kalau kita melihat ya sebetulnya ya ini memang saya sepakat ya bahwa ini punya keuntungan untuk sisi menstabilkan nilai tukar begitu. Kalau kita lihat ya sebetulnya upaya-upaya katakanlah bilateral swap ini ya ini kan sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan ya pada umumnya juga diperpanjang begitu ya. Kali ini dengan Australia, ya kemarin mungkin dengan China dan dengan Jepang dan beberapa negara lain begitu. Nah, kalau kita melihat sepanjang perjalanan dari adanya kerjasama ini ya quote and quote ya menguntungkan begitu ya dalam konteks menjaga stabilitas nilai tukar begitu. Nah, apalagi ini kan concern kita itu kita melihat bahwa tahun ini kan pemulihan ekonomi sudah terjadi begitu dan kalau pemulihan ekonomi terjadi itu sebetulnya juga nanti implikasi selanjutnya adalah sektor perdagangan itu juga akan lebih ini ya akan lebih meningkat lagi begitu baik dari sisi ekspor dan juga impor. Nah, pada saat itu tentu kebutuhan ini ya mata uang asing begitu itu akan meningkat. Nah, kalau kita bisa tekan penggunaan dolar dengan ketika misalkan nanti berdagang dengan Australia cukup dengan mata uang negara masing-masing begitu. Nah, itu akan lebih ini ya mengurangi begitu permintaan terhadap dolar sehingga pada sisi positifnya adalah ya tekanan terhadap rupiah terutama dengan US dollarnya akan lebih ini ya lebih berkurang gitu. Pak Eko, kalau kita bicara soal penggunaan mata uang lokal, begitu dalam hal ini rupiah dan juga dolar Australia, seperti kita ketahui selama ini kan dolar posisinya sebagai safe haven di dunia ini ya. Banyak kemudian investor, pengusaha yang ada kebijakan internasional juga yang kemudian menggunakan dolar sebagai instrumen mata uang yang bisa dikatakan stabil lah dari berbagai goncangan pasar. Apakah kemudian dengan adanya implementasi kebijakan mata uang lokal ini untuk perdagangan internasional akan semudah itu membalikan posisi dagang ataupun kebiasaan dagang para eksportir ya, antar dua negara ini? Iya, kalau dilihat dari komposisi datanya ya sebetulnya tidak gampang juga begitu ya untuk bisa katakanlah menggeser begitu, mendiversifikasi ketergantungan kita terhadap dolar begitu. Sampai hari ini juga masih dominan kita menggunakan dolar begitu. Karena ini kerjasama ini tentu juga butuh support dari dunia usaha karena bagaimanapun yang paling apa ya, yang paling aman kan sebenarnya memang kita memperoleh valuta asing itu dari kegiatan berdagang begitu kan ya. Nah, tetapi upaya ini juga penting begitu karena pada titik-titik tertentu apalagi kita akan menghadapi tapering begitu ada kemungkinan suku bunga bank sentral akan mengalami peningkatan beberapa kali dan itu biasanya punya implikasi yaitu mengganggu stabilitas nilai tukar. Nah, kalau kita sudah siapkan upaya-upaya mitigasinya salah satunya dengan bilateral swap currency ini itu akan memitigasi begitu dampak dari peningkatan permintaan ya misalkan pada saat misalkan impor kita meningkat misalkan dengan Australia begitu karena ada kebutuhan permintaan tadi. Nah, dengan adanya kerjasama ini sebenarnya meminimalkan itu ya. Jadi sifatnya belum bisa menggantikan tapi baru sebatas melengkapi begitu ya artinya mengurangi ketergantungan begitu. Oke, kondisi apa kemudian yang bisa membuat sebuah negara confident, percaya diri bahwa kebijakan bilateral mata uang lokal ini bisa dilakukan sebetulnya? Karena kalau kita bicara
target atau tujuan dari diberlakukan kebijakan ini adalah untuk memperkuat nilai tukar rupiah, mungkin ada yang bertanya kemudian kenapa nggak dari kemarin-kemarin, kenapa nggak dari jauh-jauh hari, kenapa baru sekarang begitu? Ya, sebetulnya ini kalau dilihat dari upaya ini sebenarnya sudah bertahun-tahun ya, sudah dilakukan, sudah mungkin sejak zaman gubernur yang sebelumnya, gubernur Bank Indonesia yang sebelumnya juga sudah melakukan ini dan biasanya diperpanjang. Dan ini sebetulnya normal-normal saja begitu. Ini juga dilakukan oleh Malaysia, dilakukan oleh beberapa negara tetangga kita juga yang memang memiliki ketergantungan terhadap ini ya, mata uang asing terutama dolar untuk transaksi luar negerinya begitu. Nah, ya kenapa baru sekarang? Ini kan perpanjangan begitu, mungkin mulainya sudah beberapa tahun yang lalu begitu ya. Dan diperpanjang itu juga mungkin dengan melihat tentu saja keuntungan yang bisa kita dapatkan dari stabilitas nilai tukar yang terjadi di pasar begitu ketika ada bantalan yaitu berupa kerjasama, saya rasa tidak hanya dengan Australia, dengan China dan dengan beberapa negara mitra dagang utama kita, ini arahnya adalah lebih kepada memberikan confident dari sisi fundamental sebetulnya Mas Aldi ya, dari sisi fundamental ya kalau seiring perdagangan kita dengan negara-negara tersebut meningkat, pada titik itu ya kerjasama ini semakin diperlukan begitu. Nah, ya mudah-mudahan kita semakin terdiversifikasi ya mitra-mitra dagang utama kita sehingga nanti pada akhirnya semakin banyak kerjasama bilateral semacam ini dan pada titik itu mungkin nanti permintaan dolar dengan sendirinya akan turun begitu. Tentu disertai dengan ini ya minat swasta juga begitu untuk memang ketika bertransaksi dengan negara-negara yang ada agreement-nya ini juga menggunakan mata uang lokal begitu. Pak Eko, apa sih sebetulnya kebijakan yang kemudian bisa menjadi hilirisasi dari kebijakan ini yang harus diterapkan untuk memperkuat mata uang lokal sebagai mata uang untuk perdagangan internasional ini? Iya, kalau kita bicara supaya ini bisa mendorong begitu, tadi saya bilang memang perlu dukungan juga begitu dari sisi eksportir dan importernya begitu. Tentu kalau kita mau mendorong lebih kuat lagi, ya mereka juga harus kita berikan katakanlah mungkin bentuk-bentuk insentif begitu ya kalau mereka menggunakan mata uang negara masing-masing ya, jadi tidak perlu convert ke US begitu. Nah, cuma memang kadang-kadang kan kendalanya mungkin salah satunya kan kadang di kontrak perjanjian yaitu perjanjiannya begitu ya pembayaran dengan US dollar dan seterusnya begitu, itu yang kemudian membuat kadangkala sudah diupayakan semacam ini tapi mungkin respon dari dunia usahanya belum begitu ya. Nah, ini yang diperlukan juga begitu. Tapi di luar itu skema ini kan juga antar bank sentral begitu. Ini juga bisa memungkinkan untuk menjadi bantalan kan begitu ketika misalkan kebutuhan terhadap mata uang suatu negara tertentu tadi meningkat begitu, kita juga bisa gitu ya, bank sentral kita memenuhi ya penyediaan mata uangnya dengan mata uang negara yang bersangkutan yang diperlukan begitu. Jadi sebetulnya ya dari peran dari bank sentralnya itu sudah penting, tapi kemudian kalau ini bisa disambut juga dengan dunia usaha ya dari sisi lain ya nanti itu menghasilkan cadangan devisa, nah itu akan juga lebih kuat lagi begitu. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat dari penggunaan mata uang lokal ini dengan negara mitra dagang. Tapi apa kemudian kelemahan yang mungkin terjadi apabila kita terus-terusan begitu menggunakan skema ini dalam perdagangan internasional multilateral? Ya sebetulnya kalau kita agak ini ya pasti Amerika juga nggak akan tinggal diam begitu ya ketika negara-negara yang juga Amerika itu salah satu mitra dagang paling gede di kita ya, Amerika dan China. Ketika mungkin kita juga agresif membangun bilateral swap ini, pasti juga mereka mengantisipasi begitu kan upaya-upaya juga untuk bagaimana dolar itu tetap digunakan ya di dalam perdagangan internasional. Nah, ini yang harus kita mungkin secara ini ya diplomatis begitu juga menjelaskan ke Amerika bahwa memang kebutuhan kita adalah mendiversifikasi karena kita punya concern untuk selalu menjaga nilai tukar itu tidak terlalu berfluktuasi begitu akibat katakanlah baik dari isu global maupun juga situasi fundamental di domestik begitu. Jadi ini sebetulnya ya bagi negara berkembang ini memang diperlukan termasuk bagi Indonesia. Nah ke depan ya tentu saja mengantisipasi begitu ya karena
permintaan dengan Amerika itu kan juga gede ya di kita gitu. Kalau kemudian kita juga tidak mengantisipasinya ya nanti khawatirnya hubungan dagangnya bermasalah begitu. Mhm. Dalam melakukan diversifikasi tersebut, Pak Eko, bagaimana sih ke negara-negara harus memperlakukan prinsip fairness atau keadilan dalam penggunaan mata uang lokal yang berdasarkan perjanjian penggunaan local currency settlement ini? Oke, ya prinsip fairness itu sebetulnya ini kan kayak semacam memfasilitasi begitu bagi masing-masing negara begitu ya. Nah kalau bicara fairness sebetulnya kita harus mengaitkannya dengan seberapa besar sih kebutuhan dari masing-masing negara itu terhadap mata uang lokal tadi begitu ya. Katakanlah misalkan kita dengan Australia. Ya saya yakin juga begitu ukuran-ukuran seberapa besar bilateral swap yang kita lakukan itu pasti juga harus melihat seberapa besar tingkat dagang kita dengan mereka begitu. Nah nanti kalau misalkan ini ya dengan negara yang kita selalu defisit begitu. Nah itu kan juga harus kita pikirkan begitu bagaimana supaya kita punya dengan kerjasama itu tidak hanya berimplikasi kepada stabilitas nilai tukar kalau ada goncangan, tapi juga positioning kita ya dalam bekerja sama ini juga bisa meningkat begitu. Nah kalau dengan ya masing-masing negara berusaha untuk memperoleh gain kan surplus ya terhadap perdagangan begitu sehingga pada titik itu ya menurut saya yang penting begitu. Jadi kalau dengan yang defisit ya kita harus upayakan dengan adanya bilateral swap itu membantu perdagangan kita menjadi surplus di kemudian hari begitu. Baik. Artinya ini diperlukan lobby-lobby diplomasi dagang yang baik ya antara Indonesia kemudian negara-negara mitra dagang Indonesia agar kemudian menciptakan sesama win-win solution lah ya untuk penggunaan mata uang lokal ini. Untuk sementara terima kasih Pak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Selamat pagi, semoga lekas sehat Pak Eko. Ya, amin. Ya, pagi.